Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Diah Ayu Pradaningrum, Elvina Arifianti, Febiaris Kriyananda, Haris J. Hermawan, Intan Hilalia, dan Linda Mahmuda. Saya sendiri, Linda Mahmuda, akan menjelaskan tentang pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang adalah suatu proses perencanaan dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada pihak lain, perorangan, badan usaha, maupun pihak tertagih atas setiap aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul dari pelaksanaan transaksi penjualan kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu manfaat dan tujuan manajemen piutang. Tujuan dari manajemen piutang itu sendiri yaitu untuk mengelola dan mengorganisir piutang perusahaan agar semua piutang dapat ditagih atau diterima atau dikonversi sebagai kas yang akan menghasilkan laba bagi perusahaan. Manajemen piutang juga membantu perusahaan menghindari risiko-risiko kecurangan yang terjadi, yaitu yang pertama, piutang tidak dibayar seluruh tagihan piutang. Risiko ini terjadi jika jumlah piutang tidak dapat direalisasikan sama sekali. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, karena seleksi yang kurang baik dalam memilih langganan sehingga perusahaan memberikan kredit kepada langganan yang tidak potensial dalam membayar tagihan. Yang kedua, piutang tidak dibayar sebagai piutang. Hal ini akan mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan bisa menimbulkan kerugian jika jumlah piutang yang diterima kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit. Yang ketiga, keterlambatan pelunasan piutang. Hal ini akan terjadi adanya tambahan dana atau biaya penagihan. Tambahan dana ini akan menimbulkan biaya yang lebih besar apabila harus dibelanjai oleh pinjaman. Selanjutnya, tertanamnya modal dan piutang. Risiko ini terjadi karena adanya tingkat perputaran piutang rendah sehingga akan mengakibatkan modal kerja yang tertanam dalam piutang semakin besar, dan hal ini bisa mengakibatkan adanya modal kerja yang tidak produktif. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Febia Rizky Riananda. Terima kasih. Baik, terima kasih Linda. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis piutang secara umum. Nah, di sini ini terdapat dua, ada piutang dagang dan piutang non-dagang. Piutang dagang atau trade receivable adalah tagihan perusahaan dagang kepada konsumen yang berasal dari penjualan barang secara tidak kas atau kredit. Nah, piutang dagang adalah tipe piutang yang paling banyak ditemukan dan biasanya memiliki jumlah yang besar. Piutang dagang dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni ada piutang usaha atau akun receivable. Nah, piutang usaha ini berasal dari penjualan kredit jangka pendek dan umumnya bisa ditagih dalam waktu 1-2 bulan. Biasanya piutang usaha tidak melibatkan bunga, meskipun pembayaran bunga atau biaya jasa bisa saja dibebankan jika pembayarannya tidak dilakukan dalam periode tertentu. Nah, yang kedua itu ada wesel tagih atau notes receivable. Wesel tagih merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Nah, wesel tagih bisa bersumber dari penjualan, pembayaran, ataupun transaksi lainnya. Wesel tagih dapat bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian wesel tagih dapat digolongkan menjadi dua jenis, yakni wesel tagih berbunga atau interest bearing notes. Wesel ini ditulis sebagai perjanjian untuk membayar pokok atau jumlah nominal serta ditambahkan dengan bunga yang terhutang pada tingkat khusus. Wesel tagih tanpa bunga atau non-interest bearing notes. Pada wesel tagih tanpa berbunga tidak dicantumkan persen bunganya, akan tetapi jumlah nominalnya meliputi beban bunga. Terus di sini juga ada piutang lain-lain atau piutang dagang. Nah, piutang lain-lain adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan atau pihak lain akibat dari transaksi yang secara tidak langsung berhubungan dengan kegiatan normal usaha perusahaan. Nah, beberapa contoh yang termasuk dalam piutang jenis ini adalah piutang pegawai, piutang dari perusahaan
afiliasi, piutang dividen, piutang bunga, dan lain-lain. Nah, jika IAI mengelompokkan piutang ke dalam dua jenis piutang, maka Niswonger juga membedakan piutang menjadi 3 macam, yaitu ada piutang usaha. Nah, piutang usaha itu dapat ditagih antara 1 sampai 2 bulan. Kemudian ada wesel atau wesel tagih. Nah, piutang yang ditagih ini lebih dari 2 bulan. Kemudian ada piutang lain-lainnya. Jenis piutang ini apabila dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun, maka akan diklasifikasikan ke dalam aktiva lancar. Jika tidak, akan dicatat sebagai aktiva tidak lancar. Nah, kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang cara mengatur pemberian piutang dan tagihannya. Dapat dilihat di sini terdapat poin pertama, yaitu standar kredit. Apa itu standar kredit? Jadi, standar kredit itu adalah salah satu kriteria yang dipakai perusahaan untuk menyeleksi para langganan yang akan diberi kredit dan berapa jumlah yang harus diberikan. Nah, variabel-variabel yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam pemberian kredit itu ada 4 poin. Yang pertama, kualitas piutang dagang yang dapat diterima. Yang kedua, jangka waktu periode kredit. Yang ketiga, potongan tunai untuk pembayaran lebih awal. Dan yang keempat, itu program pengumpulan piutang oleh perusahaan. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Elvina. Kepada Elvina dipersilakan. Baik, terima kasih. Nama saya Elvina Rivianti. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Febia Rizky Riananda, di mana di sini ada contoh dari perubahan standar kredit. Pada perusahaan Big Boss yang saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengubah kebijakan penjualan yang semula tunai dengan kredit, dengan perubahan ini diharapkan meningkat 300 juta rupiah. Biaya variabel per unitnya adalah 75% dari harga jual. Dengan demikian, contribution margin per unitnya adalah 25%. Tingkat keuntungan yang disyaratkan 20%, periode pengumpulannya itu 60 hari dan diasumsikan 1 tahun itu 360 hari. Diperkirakan bad debt-nya 7%. Di sini mencari marginal profitabilitas atas tambahan penjualan, di mana tambahan penjualannya 300 juta. Rumusnya itu contribution margin dikali tambahan penjualan. Contribution margin sebesar 25% dijadikan desimal 0,25% dikali 300 juta, hasilnya 75 juta. Selanjutnya ada tambahan investasi pada piutang. Rumusnya tambahan penjualan dikali periode pengumpulan piutang per asumsi per tahunnya. 300 juta dikali 60 per 360 menghasilkan 50 juta rupiah. Selanjutnya ada tingkat keuntungan yang disyaratkan. Rumusnya tambahan investasi pada piutang dikali tingkat keuntungan yang disyaratkan, yaitu 0,20 dikali 50 juta menghasilkan 10 juta rupiah. Selanjutnya ada tambahan bad debt. Dengan rumus bad debt dikali tambahan penjualan, yaitu 7% atau 0,07 dikali 300 juta, hasilnya 21 juta rupiah. Untuk menghitung tambahan keuntungan bersihnya itu marginal return dikurang marginal cost. Sebesar 75 juta dikurang 31 juta, hasilnya 44 juta rupiah. Yang selanjutnya itu ada persyaratan kredit. Syarat kredit adalah kondisi di mana pembayaran kredit yang ditawarkan kepada pelanggan. Syarat kredit ini meliputi periode kredit atau potongan tunai. Periode kredit adalah jangka waktu dimulai dari ketika kredit diberikan, setelah itu kredit dianggap tertunggak. Secara umum, periode kredit dimulai pada tanggal yang tertera di faktur, tapi tergantung dari standar tiap industri. Periode pembayaran bisa dimulai ketika barang diangkut, ketika barang diterima pembeli, pada awal bulan, pada akhir bulan, pada tengah bulan, atau pada waktu-waktu tertentu sesuai syarat kredit. Dalam syarat kredit ini ditentukan jangka waktu kredit yang diberikan kepada pelanggan dan besar cash diskon yang diberikan seandainya konsumen tersebut membayar lebih cepat atau sebelum suatu tenggang waktu tertentu berakhir. Sebagai contoh, 2/10 N/40 persyaratan ini menunjukkan bahwa langganan mempunyai tenggang waktu pembayaran utang kepada perusahaan selama 40 hari dan apabila pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari, maka akan mendapatkan potongan tunai sebesar 2%. Akan terlihat opportunity cost tahunan sebagai berikut. Opportunity cost itu 2% per 100 dikurang 2 dikali 360 dibagi 40 dikurang 10 dikali 100%.
di mana hasilnya 24,49%. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa konsumen yang tidak menggunakan diskonto dalam jangka waktu 10 hari akan menanggung opportunity cost sebesar 24,49% per tahun. Selanjutnya ada pengumpulan piutang. Kebijakan kredit dan pengumpulan piutang menurut Sartono mencakup beberapa keputusan. Yang pertama ada kualitas account accepted, yang kedua periode kredit, yang ketiga potongan tunai, yang keempat persyaratan khusus, dan yang kelima tingkat pengeluaran untuk pengumpulan piutang. Apabila pelanggan terlambat untuk membayar tagihannya, maka perusahaan perlu mengambil tindakan nyata untuk menyelamatkan kredit tersebut agar tidak macet. Tindakan atau kebijakan yang dapat dilakukan meliputi yang pertama, melalui teguran yang dilakukan melalui surat atau telepon. Teguran ini dapat bersifat mengingatkan, misalnya sebelum kredit jatuh tempo, pelanggan ditelepon dengan teguran halus. Kemudian teguran dapat pula bersifat menyuruh nasabah untuk segera membayar dan memastikan tanggal kapan pelanggan akan dibayar. Kedua itu ada apabila melalui teguran baik surat maupun telepon sudah tidak ditanggapi, maka perusahaan dapat menyerahkannya ke badan penagih, semacam debt collector, untuk menagih kredit tersebut hingga tertagih. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haris Hermawan. Terima kasih. Nama saya Haris dan saya akan menjelaskan tentang menganalisis aging schedule piutang. Aging schedule piutang atau bisa disebut schedule umur piutang merupakan tabel yang memuat informasi tentang umur, jumlah, proporsi, dan periode penagihan piutang. Berikut contoh tabel schedule piutang. Perputaran piutang harus dikendalikan dengan menyusun tabel umur piutang, di mana dalam tabel tersebut dapat diketahui jumlah piutang yang segera dapat ditagih dan yang lambat ditagih, dan dapat diketahui penghutang atau debitur yang baik dan yang buruk. Mengelola arus kas masuk dan keluar adalah salah satu tugas pokok bagian keuangan karena semua transaksi bisnis bermuara ke dalam kas. Manajer keuangan pada umumnya mengharapkan penjualan dapat dilakukan dengan tunai atau kredit dengan waktu yang singkat-singkatnya, agar supaya arus kas masuk cepat. Untuk mengelola keuangan perusahaan yang baik, manajer keuangan harus menyusun anggaran pengumpulan piutang yang akan digunakan untuk mengendalikan piutang. Makin panjang umur piutangnya, makin buruk kondisi perusahaan karena makin lama piutang tersebut menjadi uang tunai atau kas. Contoh schedule umur piutang dapat disajikan dalam tabel berikut, bisa dilihat ya. Ada PT Pelangi dan PT Mutiara yang syarat kreditnya itu adalah 2/10/30, yang artinya itu jika dilunasi dalam 10 hari akan mendapatkan potongan 2%. Bisa dilihat, jadi bisa dilihat PT Pelangi itu lebih baik dibanding PT Mutiara. Karena apa? Karena semua pelanggan membayar tepat waktu, 80% pada hari ke-10. Sisanya 20% membayar pada hari ke-30. Sedangkan PT Mutiara, pelanggannya tidak tepat membayar sesuai dengan perjanjian kredit. Ya, pelanggannya membayar lewat 30 hari dari jatuh tempo. Perusahaan yang baik seyogianya mengikuti manajemen piutang PT Pelangi seperti ilustrasi yang ada di PPT. Manajer keuangan harus kontrol ketat jangka waktu penagihan dan schedule umur piutang. Kedua unsur itu harus dihubungkan dengan syarat kredit, dan kedua unsur itu harus mengetahui efektivitas bagian penagihan menjalankan tugasnya. Jika jangka waktu penagihan makin panjang dan rasio umur yang melewati jatuh tempo makin besar, maka harus diadakan peninjauan kembali kebijakan penjualan kredit. Piutang yang tidak dapat tertagih ini karena beberapa sebab, antara lain karena adanya kemungkinan perusahaan terlalu mudah dalam pemberian piutang, dalam arti persyaratan yang ditetapkan terlalu longgar, atau bahkan memang track record pelanggan itu sendiri yang kurang baik. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dia. Saya Dia Ayu Pradaningrum. Selanjutnya itu ada menentukan besarnya alokasi piutang tak dapat ditagih. Menurut Trianto itu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya piutang dalam sebuah perusahaan. Yang pertama itu ada volume penjualan kredit.
Maksudnya itu, makin besar proporsi kredit dari keseluruhan penjualan, itu akan memperbesar jumlah investasi dalam piutangnya. Dengan makin besarnya si volume penjualan kredit ini, maka kredit setiap tahunnya berarti bahwa perusahaan itu harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi dalam si piutangnya. Yang kedua itu ada syarat pembayaran penjualan secara kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit ini dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan ini menetapkan syarat pembayaran yang ketat, berarti perusahaan itu telah mengutamakan keselamatan kreditnya daripada pertimbangan profitabilitas atau mencapai keuntungan gitu. Terus yang ketiga itu ada ketentuan tentang pembatasan kredit. Dalam penjualan kredit ini, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau plafon bagi kredit yang diberikan kepada para langganannya. Makin tinggi batas maksimalnya itu atau plafon itu ditetapkan bagi masing-masing langganan, berarti makin besar pula dana yang diinvestasikan dalam si piutang ini. Terus yang keempat ini ada kebiasaan membayar para pelanggan kredit. Perusahaan dapat menjalankan kebijakan ini dalam mengumpulkan piutang secara aktif atau pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan secara aktif dalam pengumpulan piutang akan mempunyai pengeluaran uang yang lebih besar untuk membiayai aktivitas pengumpulan piutang tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang menjalankan kebijaksanaannya secara pasif. Yang terakhir itu ada kegiatan penagihan piutang dari pihak perusahaan. Maksudnya itu ada sebagian langganan nih yang mempunyai kebiasaan untuk membayar dengan menggunakan kesempatan mendapatkan cash discount atau potongan. Dan ada sebagian juga yang tidak menggunakan kesempatan tersebut. Terus itu dalam bisnis ini menjual barang dan jasa secara kredit adalah hal yang biasa gitu kan. Dengan penjualan kredit ini berarti sebagai penjual akan mencatatkan piutang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Dia. Ada dua metode dalam melakukan pengakuan piutang tak tertagih, yaitu yang pertama ada metode penghapusan atau write off. Metode ini langsung menghapus piutang yang dinilai tidak dapat tertagih lagi, yaitu dengan langsung membebankan piutang yang dihapus dan mengkreditkan piutang tersebut. Contoh, manajemen perusahaan menghapus piutang usahanya sebesar 1 juta karena sudah benar-benar tidak dapat tertagih lagi. Jurnalnya, beban penghapusan piutang berada di sebelah debit sebesar 1 juta dan piutang berada di sebelah kredit sebesar 1 juta. Yang kedua, ada metode penyisian atau pencadangan. Metode ini dilakukan dengan cara membentuk cadangan atas piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih. Dengan metode ini, maka di laporan keuangan akan muncul saldo cadangan kerugian piutang. Biasanya disajikan dengan angka minus di bawah piutang usaha, atau bisa juga disajikan secara net off dengan piutang usaha. Contohnya, manajemen mencadangkan piutang usaha sebesar 1 juta atas piutang usaha yang kemungkinan besar tidak dapat tertagih lagi. Jurnalnya, beban cadangan piutang tak tertagih berada di sebelah debit sebesar 1 juta dan cadangan piutang tak tertagih berada di sebelah kredit sebesar 1 juta. Terus, dalam menentukan besaran pencadangan piutang, manajemen memiliki beberapa cara. Yang pertama, ada persentase penjualan. Dari pengalaman yang dimiliki perusahaan, biasanya mereka memiliki persentase atas piutang usaha yang tidak tertagih. Terus yang kedua, ada analisa umur. Cara ini dilakukan dengan menganalisa umur dari masing-masing piutang. Manajemen biasanya membuat batasan untuk umur piutang. Misal, perusahaan akan mencadangkan piutang yang berumur lebih dari 2 tahun. Terus, jumlah taksiran kerugian piutang dapat ditetapkan atas 3 dasar. Yang pertama, atas dasar jumlah penjualan, yaitu dengan membandingkan kerugian piutang yang sebenarnya terjadi dengan total penjualan, kemudian dilakukan perubahan-perubahan atas kemungkinan yang akan datang, biasanya dalam bentuk persentase. Terus yang kedua, atas dasar saldo piutang.
Jumlah ini dihitung dengan cara mengalihkan suatu persentase tertentu dengan saldo piutang pada akhir periode. Dengan demikian, yang dijadikan dasar adalah jumlah piutang dagang yang dimiliki perusahaan pada akhir periode. Terus yang terakhir ada atas dasar analisis usia piutang. Nah, metode ini dikelompokkan menjadi kelompok piutang yang belum jatuh tempo dan kelompok yang telah jatuh tempo. Sedangkan kelompok yang telah jatuh tempo dikelompokkan atas dasar lamanya jatuh tempo. Nah, lamanya tunggakannya itu dihitung dari tanggal jatuh tempo piutang sampai tanggal 31 Desember. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.